Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, terlebih dahulu kita akan membaca ayat suci Al-Quran, yaitu surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلى أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. Setelah kita membaca ayatnya bersama, selanjutnya kita telah apa arti dari surat Yunus dari ayat 23 sampai 29. Yang mana artinya ayat 23, dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, mari mendekatlah kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuhan telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ayat 24 artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami palinglah darinya keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat 25, dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Dan selanjutnya ayat 26, dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian
Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu benar-benar hebat." Ayat 29, "Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah." Poin selanjutnya yaitu kita telaah apa makna dari surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Bayangkan sebuah ruangan sunyi di dalam istana yang megah, di mana pintu-pintu telah terkunci rapat dan godaan datang begitu halus namun sangat kuat. Surat Yusuf ayat 23 hingga 29 membawa kita masuk ke dalam drama kemanusiaan yang paling jauh, yaitu ujian syahwat dan harga diri. Di sana Zulaikha dengan segala pesonanya mencoba menggoda Yusuf. Namun Yusuf dengan keteguhan imannya memilih untuk berlari menuju pintu yang tertutup. Ayat-ayat ini bukan sekedar cerita tentang cinta yang terlarang, melainkan tentang bagaimana burhan atau tanda dari Tuhan hadir sebagai rem di tengah kecepatan nafsu yang membara. Allah menggambarkan betapa fitnah itu bisa menjebak siapa saja, namun perlindungan Allah hanya akan hadir bagi hamba-hambanya yang murni dan terpenuh. Kejadian ini memuncak pada sebuah bukti fisik berupa baju yang koyak di bagian belakang. Ketika mereka bertemu sang suami di depan pintu, sebuah kesaksian dari anggota keluarga muncul untuk memecahkan misteri tersebut. Jika baju Yusuf robek di depan, berarti ia yang memulai. Namun jika robek di belakang, itu adalah tanda bahwa ia sedang berusaha lari dari godaan. Kebenarannya akhirnya terungkap, dan sang penguasa istana menyadari betapa besarnya tipu daya yang sedang terjadi di dalam rumahnya sendiri. Inilah potret nyata bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan di balik pintu yang terkunci, tapi Allah punya cara yang tak terduga untuk menyingkirkan lewat tanda-tanda yang sederhana. Selanjutnya kita melirik sejarah di balik ayat surat Yusuf ini. Jika kita menyelidiki mengapa ayat-ayat ini diturunkan, kita akan menemukan bahwa asbabun nuzul secara umum dari surat Yusuf adalah sebagai penghibur bagi hati Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang dirundung kesedihan luar biasa. Beliau baru saja kehilangan istri tercinta, yaitu Khadijah, dan pamannya yang melindunginya, Abu Thalib. Allah menurunkan kisah Yusuf untuk menunjukkan bahwa ujian yang dihadapi Rasulullah berupa pengkhianatan dari kaumnya sendiri pernah pula dialami oleh Yusuf dengan skala yang luar biasa. Setiap ayat dalam rangkaian ini turut untuk menguatkan mental kaum muslimin, menegaskan bahwa kejujuran dan kesabaran dalam menghadapi fitnah akan selalu berujung pada kemuliaan, meski harus melewati lorong-lorong penderitaan atau penjara terlebih dahulu. Selanjutnya, relevansi dalam dunia pendidikan. Dalam panasnya pendidikan, rangkaian ayat ini adalah kurikulum terbaik tentang pendidikan, karakter, dan kontrol diri. Pendidikan bukan hanya soal mentransfer rumus atau sejarah ke dalam otak, melainkan tentang membangun benteng internal di dalam jiwa setiap murid agar mereka mampu berkata, "Ma'azallah" atau "Nauzubillah ma'adzallah" atau "aku berlindung kepada Allah" saat godaan menyapa. Di era digital saat ini, di mana pintu-pintu kemaksiatan bisa terbuka hanya dengan satu klik ponsel, nilai-nilai dari kisah Yusuf menjadi sangat relevan. Kita perlu mengajarkan kepada generasi muda bahwa integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat. Lebih jauh lagi, peristiwa saksi dari keluarga mendidik kita tentang pentingnya berakhir objektif dan berbasis data dalam memecahkan masalah. Dalam dunia pendidikan,
ini adalah semangat literasi dan berpikir kritis, di mana kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berteriak, melainkan oleh bukti-bukti yang nyata. Pendidikan harus mampu melahirkan pribadi-pribadi seperti Yusuf yang lebih menjaga kehormatan, meskipun harus menanggung konsekuensi pahit, serta melahirkan lingkungan yang mendukung kejujuran di atas segalanya. Pada akhirnya, kandungan ayat ini mengajarkan bahwa keberhasilan pendidikan yang sesungguhnya adalah saat orang pelajar mampu menaklukkan ego dan nafsunya demi meraih ridha Tuhan. Baik, hanya itu yang saya dapat presentasikan dari surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.